Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tentang uang, harga, dan bank. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Dimas Ubaidillah. Yang kedua, Erika Putri Cahyani. Yang ketiga, Erni Damayanti. Yang keempat, Fatia Nicelah. Dan saya sendiri, Fitra Ayu Adira. Selamat menyaksikan. Untuk materi yang pertama adalah uang dalam ekonomi. Uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Namun, sebagian lainnya ada yang mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang diterima oleh banyak masyarakat untuk bisa mengukur nilai. Dijadikan sebagai alat tukar ataupun sebagai alat untuk melakukan kegiatan pembelian barang ataupun jasa yang mana bentuk kehadirannya sudah disetujui oleh peraturan tertentu. Istilah uang dalam ilmu ekonomi memiliki arti yang berbeda, yaitu gaji adalah pendapatan, tabungan adalah pendapatan yang tak digunakan, dan yang terakhir, kenaikan harga saham menyebabkan keuntungan atau capital gain. Baik, saya Fatia Nicelah dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang uang dan kegunaannya. Uang merupakan aset yang digunakan dalam pembayaran. Dalam ilmu ekonomi, uang adalah suatu alat yang bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar ataupun alat pembayaran yang sah dalam suatu aktivitas ekonomi. Beberapa gunaan dari uang, yang pertama adalah nilai tukar. Pengertian kurs atau nilai tukar secara umum adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur atau dinyatakan dalam uang negara lain. Yang kedua adalah satuan hitung. Satuan hitung atau store of value mengacu pada fungsi uang yang menyediakan pengukuran umum nilai untuk barang dan jasa. Dengan uang, kita bisa tahu bahwa harga emas adalah $50 per gram pada 16 Januari 2019. Tanpa itu, kita tidak bisa mengetahui harga emas tersebut. Yang nomor 3 adalah menyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat menyimpan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Selanjutnya adalah uang pribadi. Uang pribadi merupakan uang yang diterbitkan dan dipantau oleh pemerintah. Selanjutnya ada uang beredar. Uang beredar ini dibagi menjadi dua, yaitu uang beredar dalam arti sempit dan uang beredar dalam arti luas. Untuk uang beredar dalam arti sempit, yakni kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang meliputi uang kartal dan uang giral. Untuk uang beredar dalam arti luas disebut juga likuiditas perekonomian, yang artinya kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik, yakni meliputi uang kartal dan giral, namun ditambah lagi uang kuasi. Untuk uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Untuk uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Contohnya, cek, giro, wesel, kartu kredit, kartu debit, dan sebagainya. Untuk uang kuasi adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya karena keterkaitan waktu. Contohnya, sertifikat rumah, saham, obligasi, tabungan, dan deposito. Materi selanjutnya mengenai bank umum dan pembuatan uang. Cadangan perbankan merupakan sistem perbankan di mana bank mempertahankan reserve aset rasio sebagai penjamin memiliki likuiditas yang cukup untuk menghadapi permintaan uang tunai dari nasabah. Selanjutnya, pembuatan uang. Pembuatan uang sendiri dikategorikan menjadi 3, yakni hubungan deposito dalam sistem perbankan dengan rumus cadangan bank dibagi deposito bank sama dengan cadangan yang dibutuhkan dikurangi rasio deposit. Yang kedua, pemecahan untuk deposito bank dengan rumus deposito bank sama dengan cadangan bank dibagi cadangan yang diinginkan dikurangi rasio deposito. Yang terakhir, perbedaan uang dengan mata uang yang disimpan. Dengan rumus, uang beredar sama dengan
Uang yang berada di masyarakat ditambah cadangan bank dibagi cadangan yang diinginkan dan dikurangi rasio deposito. Materi selanjutnya mengenai bank sentral. Pengertian bank sendiri merupakan suatu agen perantara milik pemerintah yang memiliki peranan penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Bank sentral sendiri memiliki tanggung jawab, yakni pertama, melakukan kebijakan moneter, seperti menentukan banyaknya jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian negara, dan kedua, melakukan pengawasan dan regulasi pasar keuangan. Selanjutnya, metode untuk mengatur jumlah uang yang beredar dibedakan menjadi 3 macam, yakni discount rate, yang kedua, jumlah giro minimum, dan yang ketiga, jual beli surat berharga. Jual beli surat berharga sendiri dibedakan menjadi 3, yakni pembelian surat berharga, penjualan surat berharga, dan operasi pasar terbuka. Yang pertama, pembelian surat berharga. Bank sentral membeli obligasi pemerintah dari dana masyarakat atau publik dalam rangka menurunkan cadangan bank dan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, penjualan surat berharga. Bank sentral menjual obligasi pemerintah ke masyarakat atau publik dalam rangka menaikkan cadangan bank dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang terakhir, operasi pasar terbuka. Mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan harga dan juga velositas uang. Yang pertama yaitu uang dan harga. Dalam jangka panjang, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan tingkat umum harga saling terkait hubungannya. Memang, hampir tidak pernah terdengar bagi suatu negara untuk mengalami kenaikan. Inflasi berkelanjutan tanpa pertumbuhan dibandingkan jumlah uang yang dimiliki oleh warga negara. Walaupun hubungan keduanya jauh, negara dengan kenaikan tingkat uang yang tinggi juga memiliki tingkat inflasi yang tinggi, dan hubungan ini telah ditemui di banyak negara. Selanjutnya yaitu velositas uang. Velocity adalah ukuran kecepatan uang berpindah tangan melalui transaksi untuk barang dan jasa akhir. Rumus untuk mencari velositas yaitu PDB nominal dibagi dengan persediaan uang, atau V sama dengan P dikali Y dibagi M, yang mana PDB nominal adalah tingkat harga atau P dikali dengan PDB real atau Y, dan M adalah persediaan uang. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan isi materi yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.